Hai, kali ini bukan cuma nonton, sedang menghadiri nih gala premier film Tak Kenal Maka Ta'aruf. Acara ini diadakan pada tanggal 6 November 2025 di Epicentrum. Gimana keseruannya? Yuk kita simak. Pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaan ini sebenarnya lebih ke arah ke diri saya sendiri sebenarnya. Apa sih kesuksesan yang ingin saya capai? Sebenarnya boleh dikatakan bahwa melalui film ini adalah bentuk monumen hidup saya. Jadi saya ingin agar melalui film ini itu menjadi satu modal bagi hidup saya nanti untuk menghadapi kehidupan saya selanjutnya sebagai seorang manusia nantinya yang akan kembali nanti ke jalan yang memang nanti kita akan hadapi nanti di akhirat nanti. Insya Allah film ini menjadi amal jariah buat saya, dan insya Allah apa yang saya buat di sini menjadi kebaikan buat semuanya. Begitu. Terima kasih. Memang kesuksesan ini adalah ketika film ini memberikan dampak positif, karena kita ingin melahirkan karya-karya mewarnai dunia perfilman Indonesia, dunia hiburan Indonesia, film-film yang edukatif, inspiratif, dan motivatif. Melalui film ini kita ingin menyampaikan pesan bahwa cinta bukan sekedar rasa, tapi tentang keikhlasan untuk menjaga kesucian maknanya. Kalau dari saya sendiri sih, saya lihat kita semua kayak seperti keluarga gitu. Jadi dari waktu pertama kita syuting sampai terakhir kita ya itulah pakai bagus lah. Iya, tenang tulusnya berarti terbawa ya Pak ya, memang dari terpancar dari belakang, dari balik layar ke depan layar ya Pak ya. Tim dari PH itu sempat lama juga ya Pak mencari siapa yang Zoya, siapa yang cocok untuk Faris, hingga akhirnya kita menemukan ya memang Fadi dan Saskia nih kayaknya yang cocok, karena secara kepribadian mereka gitu, ketika kita casting, kita lihat datang ke kantor dan segala macam, itu memang sudah ya menurut kita sih sudah mempresentasikan tokoh, karena kan ini kan dari komik lagi, dari novel ya. Jadi di novel itu sudah jelas Joya tuh harus begini, terus Faris tuh begini. Terus sempat lama sebenarnya, tapi ketika kita menemukan dua orang ini dan mereka itu mau belajar, ya kan, apalagi mereka juga masih muda, mereka mau belajar gitu. Ketika kita acting coach, persiapan sebelum syuting itu mereka antusias dan selalu datang tepat waktu gitu. Sampai akhirnya di film pun kalau menurut saya mereka membawakannya dengan tulus dan tidak dibuat-buat gitu. Jadi insya Allah akan terasa hangatnya ke penonton. Untuk datang hari ini, tadi udah nonton ya? Doanya semoga teman-teman semua menikmati filmnya sama seperti kita semua di belakang layar menikmati proses pembuatannya. Kalau misalnya untuk filmfobia ya tadi, kalau menurutku untuk mungkin teman-temanku dan anak-anak seusia aku mungkin pasti pernah ngerasain sakit hati atau kecewa karena hubungan dan lain-lain. Tapi masalahnya di Zoya ini lebih dalam daripada itu. Dia tuh udah sampai fobia, bukan cuman karena mungkin di masa lalunya pernah ketemu sama laki-laki yang mengecewakan dia, bukan cuman itu, tapi juga dari background keluarganya yang mengakibatkan dia memiliki trauma terhadap jatuh cinta. Tapi mungkin yang Saski pelajarin setelah memerankan Zoya, itu pertama, ternyata cinta yang benar itu cinta yang baik, yang bikin kita ngerasa aman, yang bikin kita ngerasa senang, dan yang bikin kita nggak takut, walaupun mungkin kedepannya banyak resiko, banyak ketakutan ya sebenarnya, tapi somehow kita ngerasa aman, dan aku rasa itu cinta yang tulus dan yang baik. Terus yang kedua mungkin soal ta'aruf. Dulu juga Saski sebelum memerankan Zoya, dengar kata-kata ta'aruf tuh kayak menyeramkan ya, kayak udah pengen dinikahin aja gitu loh. Tapi turns out ta'aruf itu proses pengenalan sebelum ke jenjang yang lebih serius, dan yang digambarkan oleh Zoya dan Faris di film ini ternyata ta'aruf tuh bisa sweet juga, ternyata ta'aruf tuh bisa
gemas gitu, nggak yang kaku-kaku banget. Dan itu mungkin yang aku senengin dari film Tak Kenal Maka Ta'aruf. Rasa mudanya Zoya dan Faris ini tuh masih kelihatan, dan itu sih dari Saski yang paling menonjolnya. Kenapa aku tertarik untuk bergabung di proyek ini, karena aku juga memiliki alasan yang kurang lebih sama dengan Pak Wahyudi, yaitu untuk memberikan tahu kepada banyak teman-teman di luar sana, especially Gen Z, bahwa sebenarnya ta'aruf itu tidak se-strict itu. Dan ta'aruf itu kan, ta'aruf sendiri kan secara definisi kan artinya perkenalan. Jadi pada dasarnya ya sebenarnya itu untuk berkenalan aja. Gimana prosesnya, balik lagi ke yang menjadi peserta ta'arufnya. Aku juga membaca skenario-nya, aku membaca sinopsisnya, dan aku tertarik sekali gimana memainkan film religi, ada komedinya juga, dan dikemas dalam film. Setiap orang itu bisa berubah, dan setiap perjalanan hidup itu bisa ngerubah kehidupan kita, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk juga. Dan dari Cleo aku belajar, Cleo menjalani cinta yang salah, dan menurut Cleo cinta sejati itu ialah yang mendekatkan dia ke Allah, bukan menjauhkan dia dari Allah. Dan dari situ menurut aku hijrahnya Cleo ini bukan cuma untuk mengubah penampilan, tapi juga mendekatkan hati, diri ke Allah untuk menjadi yang lebih baik. Dan pesan juga yang aku dapetin dari Cleo, dari dia hijrah itu, dia banyak banget belajar Kak. Jadi dia baca Al-Quran, belajar surat-surat, dan aku diri sendiri juga sebagai Dinda juga ikut belajar dari Cleo menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, luar biasa. Yang pertama adalah kita sebagai manusia jangan terlalu berharap kepada seseorang, karena belum tentu orang itu suka sama kita. Gitu loh. Kita bisa aja menentukan jodoh kita sama siapa aja, tapi belum tentu jalan kita untuk mau sama orang ini belum tentu, gitu loh. Nah, terus yang kedua, aku challenge di karakter Salahuddin ini adalah berpantun gitu. Jadi banyak banget yang aku pelajarin dari Toma, juga ngasih referensi. Itu sih. Iya. Terima kasih Sandi, boleh tepuk tangannya juga untuk Sandi ya. Tantangan terbesar buat aku untuk meranin perannya Zoya ini si filofobianya ini, karena setelah kita ngobrol-ngobrol, fobianya tuh bukan cuman fobia yang kayak nggak mau pacaran, nggak mau dekat-dekat sama cowok, aku takut gitu, bukan cuman kayak gitu. Tapi ketika ada laki-laki yang mendekati dia dengan niat dan maksud lain, dia tuh langsung ke trigger, langsung deg-degan, bisa nangis, bisa panic attack. Dan mungkin yang dicari dari proses readingnya itu seberapa ketakutannya tuh seberapa besar sih untuk si Zoya ini. Karena takutnya kalau misalnya terlalu besar, dikiranya nanti kayak lebay. Tapi kalau misalnya terlalu kecil, dikiranya kayak dia cuma takut biasa. Tapi mungkin itu sih yang paling menantang dari peran Zoya ini. Dan alhamdulillah dan alhamdulillah dibantu sekali sama Pak Toma. Jadi terima kasih Pak Toma, dan terima kasih teman-teman lain udah membantu aku dalam memerani Zoya. Dan untuk chemistry sama Fadi, alhamdulillah sebelumnya kita udah pernah satu project bareng, jadi udah kenal. Tapi mungkin untuk di project ini beda kali ya perannya. Dan alhamdulillah Fadi sangat membantu. Fadi selalu sangat baik sama aku, jadi aku juga bersyukur dapat lawan main seperti Fadi. Terima kasih ya Fadi. Oke, boleh tepuk tangan untuk Masih bisa, cuman memang caranya lebih modern ya kalau dibandingkan dengan yang dulu. Sekarang mungkin peserta, bisa dibilang peserta ta'aruf ya, itu bisa lewat WhatsApp. Jadi secara komunikasi lebih sedikit lebih bebas dibanding dulu gitu. Kalau dulu kan harus surat-suratan mungkin, atau bisa cuma ketemu seminggu sekali atau sebulan sekali.
Kalau sekarang udah lebih modern gitu. Dan kalau aku pribadi belum ada mikir ke sana, apalagi di usia produktif ini, jadi masih fokus dengan karir, fokus dengan menyelesaikan kuliah. Gimana pun nanti akhirnya aku serahin aja kepada yang di atas. Betul, kurang lebih Saski juga sama sih Kak, untuk di usia Saski sekarang mungkin belum ada terlalu kepikiran, cuman setelah memerankan Zoya, aku jadi terbuka bahwa ternyata ada option ta'aruf juga ya, and it's not that scary gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau misalnya Allah menakdirkan Saski, ya Saski mau aja seperti itu. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan. Awalnya aku juga mikir ta'aruf itu tuh apa ya, kayak sesuatu yang kaku mungkin ya, kayak jauh lah dari kehidupan anak-anak zaman sekarang yang dimana kayaknya semuanya butuh perkenalan lebih dekat dulu kali ya kalau sekarang tuh. Tapi setelah aku terlibat dari film ini, aku merasa sebenarnya ta'aruf itu menurut aku semuanya tentang iman dan niat sih Kak. Justru dengan ta'aruf ini kita tuh belajar untuk tidak terburu-buru di era sekarang yang apa-apa serba cepat. Kita belajar untuk lebih sabar, menikmati prosesnya, dan fokus terhadap satu tujuan. Karena ta'aruf itu kan tujuannya sudah jelas untuk menikah, gitu. Kebetulan di sini depan saya langsung ada Pak W ya, saya langsung deg-degan ini. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya, teman-teman media yang sudah hadir dan support film kami, Tak Kenal Maka Ta'aruf. Tadi pertanyaannya tentang kenapa saya orang Jawa bisa mengambil project menjadi orang Batak gitu ya Pak? Terus proses penyesuaiannya. Prosesnya seperti apa? Oke. Jadi bagaimana Kak W? Sejujurnya saya waktu itu sedikit ragu sih, karena di sini kan saya terbiasa memerankan peran sebagai orang Jawa, dan di sini saya diberi challenge untuk menjadi orang Batak yang memang dari gesturnya, dari logatnya, dari kebiasaannya mungkin sedikit berbeda dan mungkin amat sangat berbeda dengan orang Jawa. Sebenarnya waktu itu banyak sekali proses yang saya lalui dan sempat menangis juga karena waktu dalam berproses Pak W izin ya, Pak W bilang saya kurang Batak gitu. Sempet saya mau diganti itu, benar Mas. Waktu itu sempat mau diganti kayak, oke, kamu kayaknya jadi logat Jawa aja deh, nggak usah Batak. Tapi di situ saya merasa sedih. Kenapa? Kan memang ini awalnya Fatimah memang untuk orang Batak. Gak apa-apa, saya bisa Pak. Coba, saya akan mencoba lagi mungkin dengan coaching atau apapun itu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Dan benar, waktu itu saya diberikan coach Mbak Jagar, mungkin di sini ada dan hadir. Terima kasih Mbak Jagar sudah membantu saya dalam berproses dari Ika Diharjo menjadi Fatimah. Dan itu proses yang sangat luar biasa. Pada intinya memang ketika saya mendapatkan proyek Tak Kenal Maka Ta'aruf menjadi seorang Fatimah yang Batak banget ini, Rumah, ketika aku dengan teman, ketika aku dengan rekan kerja, ketika aku di tempat kerja, dan ketika aku sama orang tuaku. Jadi kalau yang Fadi banget, Faris ini bisa dibilang Fadi tapi versi lebih wise, lebih dewasa ya. Kalau aku jujur masih hobi bercanda anaknya. Begitu sih kurang lebih. Oke, ada yang silahkan boleh tambahkan ya Pak? Oke, saya jawab pertanyaan pertama dari tabloid Bintang tadi, bahwa balancing di dalam mendeliver value dari film ini adalah bagaimana kita membuat sebuah film yang romantis begitu ya, yang lucu, segar, dan ada sentuhan komedi, tapi tetap menjaga nilai-nilai agama dari kaidah ta'aruf tadi. Makanya tidak ada sentuhan, kemudian tidak ada berdua-duaan. Kira-kira seperti itulah kalau secara praktikalnya ya. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Sudah tanggung ya. Karena kan saya tipikal orang petakilan. Terus buat case-case yang lain kan saya lihat orangnya rada kalem gitu ya kan. Untungnya
untuk case-case yang lain selalu bantu saya kan. Mungkin kayak mungkin kayak begitu juga Pak. Untuk ngebangun chemistry ke Padli, untungnya Padli sering ngebantu saya untuk improvisasi saya buat timing punchline saya pas lagi berdialog. Buat kesulitannya ya alhamdulillah nggak terlalu ada ya. Itu sih. Oke guys, sekian aja preskon dari film Tak Kenal Maka Ta'aruf. Teman-teman, jangan lupa nonton film ini serentak pada tanggal 13 November.